Kalau saya tanya, kenapa sebuah toko online itu bisa sukses? Apakah karena punya banyak followers, atau mereka mempunyai omset yang tinggi, atau mereka memiliki banyak pesanan? Mungkin kebanyakan dari kita akan menjawab iya. Tapi masalahnya, banyak toko online itu yang kelihatan sukses dari luar, justru mengalami sangat besar kerugian. Mereka punya banyak pesanan, omset mereka tinggi, dan bahkan marketplace mereka sering muncul di antara kita. Namun, beberapa bulan kemudian, justru bisnis mereka itu tutup. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada satu hal yang mereka abaikan, yaitu tentang manajemen e-commerce. Kebanyakan di antara kita hanya fokus pada penjualan, yang dimana semakin banyak orang yang mengorder barang kita, otomatis kita akan semakin senang. Padahal teman-teman, kita semua tahu bahwa penjualan itu hanyalah sebuah angka. Yang lebih penting adalah berapa keuntungan yang benar-benar tersisa dari produk yang kita jual. Misalnya, ada sebuah toko yang menjual produknya seharga 100.000. Nah, dari angka tersebut masih harus dikurangi dengan biaya iklan, biaya admin marketplace, biaya operasional, dan masih banyak biaya-biaya yang lainnya yang perlu dikurangi. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh bisa jauh lebih kecil dari yang dibayangkan. Bahkan, ada suatu produk yang omsetnya itu bisa melebihi ratusan juta. Namun, keuntungannya sangat sedikit. Nah, inilah mengapa manajemen keuangan itu menjadi penting dalam dunia e-commerce ataupun dalam dunia bisnis. Nah, kesalahan berikutnya adalah tentang bagaimana cara kita mengelola stok. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa pengelolaan stok itu hanya tentang soal tersedia atau tidak. Nah, padahal stok itu adalah modal yang sedang tersimpan dalam bentuk barang. Jika stok terlalu banyak, otomatis modal akan tertahan dan perputaran uang menjadi lambat. Nah, kalau stok sedikit, pelanggan bisa kecewa karena produk yang dicari tidak tersedia. Akibatnya, mereka banyak beralih ke kompetitor yang lain. Oleh karena itu, pengelolaan stok yang baik menjadi salah satu kunci sebuah kesuksesan bisnis online yang akan kita jalankan. Dalam dunia digital, pelanggan itu tidak bisa melihat toko kita secara langsung. Mereka hanya bisa merasakan ataupun menilai dari pengalaman yang pernah mereka alami. Seberapa cepat penjual itu merespon, seberapa baik produk dikemas, dan seberapa profesional pelayanan yang kita berikan. Satu ulasan buruk bisa memengaruhi banyak pelanggan lainnya. Sebaliknya, pelayanan yang baik dapat menciptakan pelanggan yang loyal, dan bahkan mereka bisa saja melakukan pembelian produk secara berulang. Oleh karena itu teman-teman, pelayanan pelanggan bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi ini juga merupakan bagian penting dalam manajemen e-commerce. Karena dengan pelayanan, kita akan membuktikan bahwa bisnis kita itu adalah contoh yang baik untuk kompetitor-kompetitor yang lainnya. Kalau kita melayani dengan buruk, otomatis mereka tidak akan mau berbelanja di tempat kita. Mereka akan pindah ke kompetitor yang baik, yang lain, yang justru pelayanannya lebih baik daripada kita. Kemudian, banyak orang berpikir bahwa untuk solusi menaikkan bagaimana penjualan kita ini naik adalah dengan memperbesar anggaran iklan. Padahal, iklan ini hanyalah sebuah alat. Yang lebih penting adalah apakah iklan kita ini tepat sasaran atau tidak. Jika pemasaran dilakukan tanpa strategi yang jelas, biaya dikeluarkan akan terus bertambah tanpa memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, bisnis dalam dunia e-commerce itu harus memahami siapa target pasarnya, apa kebutuhan yang mereka inginkan, dan bagaimana cara menjangkau mereka secara efektif, supaya mereka mau berbelanja di bisnis kita ini. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa keberhasilan e-commerce itu bukan hanya tentang menjual produk dengan banyak, tetapi ada banyak aspek yang perlu diperhatikan, yang harus dikelola dengan baik, mulai dari keuangan, stok barang, pelayanan yang kita berikan, hingga pemasaran yang kita ajukan. Ketika salah satu aspek ini saja kita abaikan, bisnis akan sangat sulit berkembang meskipun terlihat ramai dari luar. Jadi, jika ada toko online yang memiliki banyak pembeli tetapi akhirnya gagal,
kemungkinan besar masalahnya bukan pada produknya. Mungkin masalahnya ada pada manajemen mereka itu sendiri. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan bukan hanya paling viral atau paling ramai, tetapi yang mampu mengelola bisnisnya dengan baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mengapa manajemen e-commerce menjadi salah satu faktor terpenting dalam kesuksesan bisnis di dalam dunia digital saat ini?